sekalian, sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini kami akan melakukan role play atau sama dengan demonstrasi terkait bagaimana cara melakukan pengkajian atau wawancara terhadap keluarga. Nanti pengkajiannya akan meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada data dasar keluarga, kemudian pengkajian dan tahap perkembangan keluarga, kemudian pengkajian lingkungan, kemudian struktur keluarga, kemudian fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan harapan keluarga terhadap asuhan keperawatan keluarga yang nanti akan diberikan. Untuk video lebih lanjut, mari kita simak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sesuai dengan persetujuan kemarin, kita akan melakukan pertemuan pada hari ini. Mbak masih ingat kemarin kita Masih Mbak Nadia ya? Iya benar. Dari UMKT kan? Saya dari UMKT. Saya perkenalan ulang ya biar lebih akrab. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia, saya dari semester 6. Mbak sendiri namanya siapa? Saya Vira. Vira, oke baik. Di sini kita akan melakukan pengkajian. Nah, pengkajian yang saya lakukan ini yaitu pengkajian tahap 1, di mana nanti itu merupakan pengkajian data dasar yang dimulai dari identitas serta genogram atau biasanya struktur keluarga. Oh iya. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak ini bersedia? Ya, bersedia. Kalau bersedia, kita mulai ya dari yang pertama. Ini berarti 10 menit dah selesai Mbak ya? Iya, nanti kalau misalkan kita sudah selesai, menitnya sudah habis, ini kita belum selesai, nanti saya minta tambahan waktu lagi ya. Oh iya. Sampai. Soalnya ini saya ada tugas. Oh iya, oke siap. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini saya sedikit ingin menanyakan tentang data dasar keluarga ya, karena kita di tahap 1. Iya. Nah, yang pertama, Tapi ini yang jawab saya aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya Bapak lagi di luar. oh iya ya, bapaknya lagi di luar ya. Mbaknya anak keberapa? Saya keempat. Keempat. Anak pertamanya ada? Ada Mas. Lagi di mana? Di luar kota sih. Oh, luar kota. Tapi tinggalnya bareng? Enggak. Enggak. Oh iya. Terus untuk anak kedua dan ketiganya? Udah pisah. Udah pisah. Jadi anak pertamanya lagi di luar kota juga. Oh, tinggal di luar kota? Masnya tuh enggak satu rumah sama saya sekarang. Dia sudah pisah punya rumah sendiri. Siap. Jadi anak Mbak anak yang keempat. Iya. Terus ada adiknya? Ada cowok. Cowok. Oke, kita mulai ya, nggak apa-apa. Diwakilkan saja ya. Yang pertama untuk nama kepala keluarganya sendiri siapa, dengan bapak siapa? Bapak Sugito. Bapak Sugito ya. Oke. Nah, terus umurnya berapa? Umurnya 65. 65. Iya. Oke, 65 tahun. Nah, untuk agamanya Islam. Untuk sukunya Jawa. Jawa. Oke, Jawa. Sampai lupa saya. Iya. Terus untuk alamatnya? Alamatnya di Kalimantan Utara sih. Kalimantan Utara. Mau alamat lengkapnya kah atau Boleh. Kalimantan Utara aja? Alamat lengkapnya? Jalan Dewi Sartika, Dewi Sartika, RT 06, ya. Desa Serinanti, Oke. Kecamatan Senggaris, Kalimantan Utara. Garis Kalimantan Utara ya. Ya. Oke, sudah. Nah, untuk pendidikan bapaknya terakhir SD. SD. Oke, SD pendidikan terakhirnya. Terus untuk pekerjaan saat ini? Saat ini bangunan. Tapi jadi tani juga. Tani juga. Oke, pertanian bangunan ya. Iya. Terus sekarang kita masuk ke komponen keluarga ya, Iya. dimana nanti itu dari silsilah anak pertama sampai anak terakhir. Untuk anak pertamanya itu siapa namanya? Boleh saya tahu? Siska. Terus jenis kelaminnya perempuan ya. Iya. Nah, hubungan dengan Anak. keluarga anak pertama. Iya, anak pertama. Terus umurnya berapa? 36 kayaknya. 36. Pendidikannya terakhir SMA. Pekerjaannya IRT. Terus anak keduanya Si Nurma. Perempuan juga. Anak kedua. Berapa usianya? Berapa ya? 30 kayaknya. 30 ya.
Pendidikan terakhir SMP. SMP. Pekerjaannya? Content creator sih dia. Oh, konten kreator di rumah. Di rumah. Untuk yang ketiga, anak ketiga siapa Sera namanya? Hidayati. Oh ya, Sera Hidayati ya. Perempuan juga. Oke, anak ketiga ya. Umurnya 28. 28 tahun. Ya. Pendidikan terakhir SMK. SMK. Oke, untuk pekerjaannya? Pekerjaannya kerja di desa sih. Kerja di desa, di pegawai desa. Pegawai desa. Terus anak keempatnya Saya sendiri. siapa namanya Mbak? Vira. Perempuan, anak keempat ya? Iya, anak keempat. Sekarang Usianya 21. Pendidikannya sekarang S1. S1. Iya. Jurusan apa Mbak? Perawat. Perawat, alhamdulillah. Untuk pekerjaannya berarti mahasiswa? Iya, mahasiswa. Atau ada sampingan? Ada sih tapi sudah gak jalan. Udah nggak jalan. Mahasiswa aja mbak. Oke, mahasiswa ya. Terus yang kelima, anak kelima namanya? Angga. Angga. Angga ya, laki-laki? Laki-laki satu aja laki-laki mbak. Oh iya, anak kelima ya. Iya. Usianya berapa? 19 kayaknya. kalau nggak 19 salah. tahun. Iya. Pendidikan terakhir? SMK. SMK. Pekerjaan sekarang? Bengkel. Oh, kerja di bengkel. Oke. Terus anak yang keenam Ada Alfi. Alfi. Iya. Oke. Perempuan. Perempuan. Anak terakhir ya? Anak terakhir bungsu dia. Berapa usianya? 13 kayak. 13 tahun. 13 kayaknya mbak. Oke, 13 tahun. Pendidikannya sekarang SMP sekarang. SMP. Oke, pekerjaannya berarti siswa. Oh, siap. Bentar ya, saya ambil dulu kertas lagi. Tidak ya nanti ya. Oke. Oke, untuk ini saudaranya Mbak berarti ada 6 ya? Iya, ada 6. 6, terus Mbak anak kelima, benar? Anak keempat. Yang 3 di atas kakaknya sudah pisah rumah semua ya? Yang satu ada. Oh, yang satu ada. Sekarang kerja tapi lagi Kerja. ya? Oh, iya. Yang desa tadi. Oh, yang desa anak ketiga ya? Anak ketiga. Oke, terus untuk imunisasinya semua bagaimana untuk dari kakak sampai adik? Lupa. Soalnya ibu kan yang tahu. Iya, iya. Jadi nggak seberapa. Oh iya nggak apa-apa. Ibunya sekarang kemana? Ibunya lagi bantu bapak. Oh bantu bapak. Iya. Oke. Siap. Nah terus sekarang kita ke genogram ya. Saya boleh tanya, mohon maaf sebelumnya untuk ini kakeknya Mbak masih ada kah dari ibu? Udah nggak ada semuanya. Udah nggak ada. Dari bapak? Udah nggak ada. Nggak ada juga. Oke. Untuk ibunya ini anak keberapa Mbak? Anak kedua bungsu. Bungsu berarti anak terakhir ya. Untuk kakaknya? Kakaknya maksudnya apanya? Kakak tadi kan anak bungsu, anak kedua, anak yang pertama ini jenis kelaminnya apa? Oh perempuan. Perempuan. Oke, perempuan semua ya. Iya, perempuan. Terus bapaknya Mbak ini Bapak itu anak pertama. Anak pertama dari berapa? Dari 4. 4. Dia sendiri laki-laki. Laki sendiri ya. Oke. Tapi yang ini yang apa saudara bapak itu udah meninggal 2. Yang anak terakhir berapa? Sama ketiga. Anak terakhir dan ketiga. Oke. Jadi sisa 2 saudara ya. Iya. Terus tadi mbaknya 6 bersaudara ya. Saudara. Anak kelima cowok. Oke. Untuk riwayat kesehatan apakah ada? Dari siapanya nih? Maksudnya Dari bapak atau ibu? bapak Atau sih ada hipertensi. Tapi nenek nggak tahu ya. Hipertensi sih kalau bapak, kalau ibu nggak ada sebenarnya. Terus habis itu Terus kalau saudara yang hipertensi sih kakak pertama. kakak pertama. Ini riwayatnya dari bapak kah? Iya dari bapak. Nah, Soalnya ibu kan nggak ada riwayat kesehatan juga, riwayat penyakit nggak ada. oke, hipertensi ya. Kakak yang pertama ya tadi ya. Oke Mbak, kita sekarang lanjut ya. Tadi genogramnya sudah selesai. Kita lanjut ke tipe keluarga. Nah tadi setelah Mbak jelaskan, ada kan beberapa penjelasan dari Mbak itu ada yang sudah menikah terus pisah rumah dengan orang tua, terus ada yang sudah menikah tapi tetap satu tinggal dengan orang tua. Terus Mbaknya sendiri anak ketiga bersama keempat bersama 2 adiknya ya. Oke.
Oke, untuk tipe keluarganya ini Mbak masuk di tipe keluarga yaitu multi generation family, di mana dia itu keluarga yang dengan beberapa generasi usia tinggal di satu rumah. Contohnya kan tadi ada yang sudah menikah tetapi tetap tinggal satu rumah. Terus ada yang bekerja ya tadi ya, yang kakaknya Mbak ya, yang di pegawai desa. Nah, itu masuk ke multi generation family ya. Oke, sekarang kita lanjutkan suku bangsa ya Mbak ya, karena tadi tipenya sudah. Untuk suku bangsa sendiri, latar belakang budayanya Mbak itu menganut apa ya, budaya apa? Di rumahnya Jawa. Oh, Budaya apa yang maksudnya? budaya di tempat tinggal ya, seperti suku. Oh iya, Jawa sih, Jawa. Tapi apa namanya lebih dominan sama orang Bugis sih? Orang Bugis karena apa itu Mbak? Tahu ya, mungkin karena kami juga perantau ya, maksudnya dari Jawa tinggal di Kalimantan. Memang notabene ini orangnya Bugis, karena iya. mereka juga orang Bugis rata-rata merantau ke Kalimantan. Oh, begitu, baik. Jadi latar belakang budayanya itu Jawa, namun masih disekelilingi dengan masyarakat Bugis di sekitar rumahnya. Oke, baik. Terus untuk bahasa yang digunakan sehari-hari ikut bahasa Jawa atau Bugis, Mbak? Dua-duanya. Tapi Ya. Paling sering Indonesia. Tapi kalau misalnya berbaur sama orang ini nih, orang Bugis, biasa Bugis. Bugis. Kalau orang Jawa biasa Jawa juga Jawa pakainya. juga. Tergantung. Kalau sama di siapa. rumah pakai bahasa Di apa? rumah bahasa Indo. Bahasa Indonesia. Oke, baik. Untuk hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar bagaimana, Mbak? Apakah baik saja atau ada masalah, kendala? Kalau keluarga sih sebelum saya kuliah ya, Ya, bagus aja sih. bagus. Kalau saya lihat ya dari keluarga saya tuh kayak ibu sering bersosialisasi sama tetangga lain. Tapi setelah saya kuliah ternyata tuh ada penurunan mau ngomong atau ngobrol sama masyarakat. Karena memang dari ibu saya itu pernah cerita juga ke saya kalau misalnya nggak seberapa serak sudah ya sama tetangga yang ini, jadi kayak ngerasa lebih suka di rumah aja sekarang, nggak kayak dulu. Oke, baik Mbak, untuk lingkungannya tadi sudah ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan yang dilakukan keluarga. Biasanya adakah kegiatan rutin yang dilakukan keluarga selama di rumah? Paling anomanen merica di belakang. Oh iya, itu ada ladangnya sendiri ya? Ada. Oke, baik. Untuk kegiatannya biasanya dilakukan itu ya? Iya. Bareng-bareng sama keluarga kakaknya? Biasa sih ibu aja. Ibu aja. Kalau adik-adik biasa main HP-an. Oh, gitu Mbak. Baik. Terus untuk ini kebiasaan makan di keluarga Mbak itu bagaimana? Apakah dia dilakukan secara bersamaan, makan bareng, kalau malam atau siang hari? Kalau makan sih kalau misalnya pada pulang nih ya, kan adik saya kan kerja di kota ya. Iya. Jadi kalau sudah pulang tuh makannya bareng. Di satu tempat tuh makannya bareng-bareng. Tapi Jadi kalau itu udah jadi kebiasaan. Kebiasaan. Tapi kalau misalnya udah balik lagi kayak saya sudah sama Rinda, dia sudah balik lagi ke tempat kerja, yang makan. Tapi ya tetap aja 3 kali sehari makan. Baik. Jadi sudah merupakan kebiasaan yang makan Iya. bareng ya. Siap. Terus ini untuk pantangan makan, menurut budayanya Mbak itu bagaimana? Apakah ada di keluarga Pantangan Mbak? makan kalau makannya sih nggak ada ya. Tapi kalau cara kayak misalnya biasa kan ada yang makan pakai penutup. Oh, penutup. Apa? Yang mana itu penutup apa? Penutup panci. Oh, nah, iya. terus tuh sambil makannya di depan pintu, terus kakinya didengklangin kayak gitu. Oh, Mbak. iya, Itu iya. sudah nggak pantangan banget. Oh, itu ada pantangannya di Nah. dalam keluarga ya, Mbak. Nah. Oke, siap. Terus untuk dekorasi rumah itu bagaimana? Apakah Kalau sekarang dekorasi sih masih batu batako ya, Oh, soalnya belum batako. diplaster, Oh, belum ada dana lagi kan. Oh, iya. Kemarin tuh masih kayu, cuman sekarang masih di batako Oh, semuanya. iya. Tapi belum diplaster, jadi belum ada dekor-dekor, belum ada. berarti sudah ada peningkatan ya dari kayu ke batako? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mbak ya. Terus untuk kebiasaan keluarga dipengaruhi itu ada nggak Mbak? Kayak dipengaruhi oleh siapa ya, keluarga atau tetangga atau lain sebagainya itu ada? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berjalan dengan sendirinya. Iya. Ya? Untuk keluarga apakah sering memanfaatkan fasilitas kesehatan? Sering sih. Seperti puskesmas, kalau misalkan sakit apakah datang ke puskesmas atau cuma beli obat di warung aja? Datang ke puskesmas sih. Datang Tapi ya? memang ada rada sulit. Sulit. Maksudnya agak keras kepala ya kalau Nah. satu. Jadi kalau mau ke rumah sakit itu harus dibujuk banget. Banget. Gitu. Tapi tetap dipakai. tetap pakai ya fasilitas ya. Oke, terus kalau misalkan ke tempat fasilitas kesehatan itu biasanya menggunakan apa?
pakai motor. Kendaraan motor. Terus keluarga yang bertentangan dengan kesehatan ada nggak? Contohnya misalnya seperti ini, panas nih ya, tapi walah itu paling biasa aja, kecapean terus tidur, akhirnya dibiarkan gitu. Apakah ada? Ada. Kayak Ada sih, ada. kayaknya. Iya. Kayak bahasanya masa bodoh. Iya, masa bodoh. Ada sih Mbak. Oke, ada ya. Ibu saya sih yang sering kayak gitu. Sering. Iya. Terus kita lanjut ke ini ya Mbak ya, ke agama ya. Dimana untuk keluarga ini menganut agama Islam semua ya. Islam. Terus ketaatan untuk menjalankan ibadahnya bagaimana? Oh, lancar aja sih. Lancar ya semuanya ya. Kadang sholatnya berjamaah atau sendiri-sendiri? Ya kayak itu kalau pulang berjamaah. Karena rindu kan. Iya. Biasa jadi berjamaah semuanya dia. Oke. Terus tuh apa ya? Kalau ikut-ikut pengajian juga ada sih. Biasa sebulan sekali. Oh. Itu iya sih, itu aja sih. Udah. Terus untuk penanaman nilai-nilai agamanya bagaimana dari orang tua ke anak-anaknya? Contoh misalkan ya kalau agama Muslim kan diwajibkan buat pakai hijab. Nah itu apakah di keluarga Dari Mbak? kecil sih itu Dari Mbak. kecil ya? Dari kecil sudah ikut pengajian, ikut TPV. Heeh. Nah itu udah, terus disuruh ikut-ikut lomba-lomba Oh, MTQ itu. Itu dari kecil udah umur 7 tahun tuh udah berjilbab semuanya. Terus kita lanjut ke status sosial ekonomi keluarga Mbak ya. Mohon maaf sebelumnya kalau emang ini sensitif atau bagaimana. Terus untuk penghasilan keluarga ini bagaimana? Penghasilan keluarga nggak menentu sih, Nggak tapi menentu. kalau misalnya dihitung ini kasarannya 2 jutaan kayaknya. Ada ya kalau per bulannya bahasanya itu bersih ya atau Iya. kotor? Bersih. Bersih. Untuk pengelolaan uangnya sendiri itu bagaimana Mbak? Dan siapa? Ibu sih. Ibu semua ya. Nah, terus apakah Mbaknya ada tabungan untuk masa depan atau bagaimana gitu untuk menyisihkan? Saya. Keluarga. Oh, ada. Ada. Pasti ada. Terus ini cara mengatasi jika ada masalah keuangan bagaimana Mbak? Biasa sih minjem ya. Pinjam ya. Ini jadi budaya sih di sana Mbak. Oh, budaya. Karena kayak saling percaya kan sudah. Nanti pas gajian sawit itu baru pada ini. Iya, Jadi oke. bakal lagi umurnya kan budaya. Oke, ini yang terakhir Mbak ya. Untuk aktivitas rekreasi keluarga apakah ada setiap tahunnya atau setiap bulan atau kapan gitu? Apakah ya? Kreasi biasa setelah lebaran sih. Setelah lebaran Kalau ya? yang jauh-jauh ya. Mm-mm. Biasa jalan ke daerah lain nyari makan enak kan di sana. Oh, iya, benar. Karena di sana nggak ada pantai, nggak ada tempat air terjun, nggak ada di sana Mbak. Jadi paling habis lebaran. Iya. Oke, jadi mungkin setelah lebaran itu aja ya, Iya. karena itu kan momen dimana ya semua berkumpul keluarga. Oke, jadi ada ya. Oke, sudah selesai untuk pengkajian tahap satunya ya Mbak ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Mbak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Saya mau jalan dulu. Oke, siap. Udah itu saja mungkin saya izin pamit ya undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti lebih jauh bisa WA saya aja ya. Baik. Udah itu saja mungkin. Terima kasih ya, saya pamit. Iya, Mbak, makasih kembali loh ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Iya masih ingat. Mbak Tessa ya? Ya betul Bu. Kemarin sesuai janji saya datang lagi ke rumah Ibu ya Bu. Saya akan bertanya-tanya dengan perkembangan tahap keluarga dengan tahap 2 ya Bu. Kurang lebih waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Tempatnya di sini saja ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu punya anak berapa ya Bu? Ada dua. Yang pertama itu anak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Iya dua-duanya perempuan. Usianya yang pertama? Yang pertama itu 19 tahun. 19 tahun. Yang kedua itu 17 tahun. Baik, anak yang pertama Ibu termasuk dengan kategori remaja tahap 2 ya Bu. Menurut Ibu, apakah dalam pengasuhan anak ini apakah ada masalah? Sedikit ada masalah sih. Sedikit ada masalah. Masalahnya itu seperti apa ya Bu? Misalnya kan susah diatur anaknya, ya disuruh sekolah susah juga. Ya, memang tahap remaja pasti yang Iya,
disuruh bangun pagi susah. Dalam keluarga ibu, apakah ada riwayat kesehatan penyakit? Saya sendiri ada sih. Ada. Iya. Suami ibu? Suami saya juga ada. Di keluarga keluarga besar, kira-kira penyakit apa ya Bu? DM sih, hampir rata-rata DM. Keturunan DM. Iya. Baik ibu kita kan sedang di ruang tamu. Ini rumah ibu sendiri atau Iya, ini rumah saya sendiri. menurut ibu kondisi lingkungan keluarga ibu di sini tetangganya bagaimana? Untuk kondisi lingkungan sama tetangga saya sih bagus aja sih ya. Bagus, bagus. Iya. Akrab aja, bukan aja. Kira-kira tempat tinggal ibu ini di perkotaan atau perdesaan? Di kota. Iya, ini kota. Pelayanan kesehatan itu dari rumah berapa meter? Dekat aja sih kalau dari rumah Mbak. Kira-kira berapa meter? Apa ya? Cuman ngelangkai beberapa rumah aja sih. Ibu menikah sudah berapa tahun? Saya menikah sudah berapa tahun ya, Mbak? Mungkin 25 tahunan. 25 tahun. Selama menikah apakah ada masalah? Pasti rumah tangga pasti ada masalahnya. Ibu pas menikah langsung tinggal di rumah sendiri atau di tempat tinggal? Rumah sendiri. Rumah sendiri langsung. Tadi kan ibu sudah bercerita tentang di lingkungan masyarakat. Kegiatannya apa aja yang ibu lakukan? Saya biasanya kalau malam Jumat itu ikut pengajian. Kadang juga di lingkungan sekitar saya ini hari Minggu itu ngelakuin gotong royong itu bersih-bersih. Misalnya ada masalah di keluarga ibu menyelesaikannya dengan cara apa ya? Dibicarakan sama-sama. Dibicarakan baik-baik. Pada saat ibu mengajar anak ibu, kira-kira ada ibu memberikan hadiah atau apa itu supaya Itu di waktu tertentu aja Mbak. Kalau misalnya nilainya lagi bagus, dapat peringkat di dalam kelas, saya kasih itu. kira-kira ya, anak ibu diberikan perhatian lebih banyak dari ibu atau suami? Saya sih kalau bapaknya kan kerja, kadang pulangnya malam. Lebih dekat ke ibu ya Bu? Jadi Apakah ibu sering mendampingi anak ibu saat belajar? sering saya dampingin. Iya. Kira-kira anak ibu ketika ada masalah sering bercerita sama ibu atau tertutup? Yang kecil itu sering cerita sama saya di sekolah kayak teman-teman. Kalau anak yang pertama itu tertutup ya? Mungkin karena sudah dewasa kali ya, sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalahnya kira-kira apa ibu yang bisa dikatakan anak ibu ini? Paling kalau diajak-ajak temannya, dia cerita. Kan beragam Islam Bu yang terkait dengan norma-norma yang ibu terapkan di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ya tentang keagamaan, ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu, ngaji. Pertanyaannya sudah selesai, ibu sudah menjawab dengan baik. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, ini sudah selesai. Terima kasih ya ibu. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum ibu. Baik Ibu, sesuai dengan ide kita kemarinnya bahwa saya akan melakukan pengkajian lagi kepada keluarga Ibu. Nah, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Bersedia? Bersedia Bu. Bersedia. Tapi nanti saya akan bertanya-tanya lagi kepada Ibu ya. Ya, boleh. Yang pertama mungkin kepada fungsi afektif Ibu. Kira-kira Ibu bagaimana Ibu memenuhi kebutuhan anak dan suami? Sebelumnya anaknya ada berapa kemarin Ibu? 2 ya?
usianya 15 dan 7 tahun. 7 tahun. Ya. Itu bagaimana ibu memenuhi kebutuhan anak, misalnya kebutuhan untuk sekolah atau kebutuhan lain. Kebutuhan untuk sekolah ini maksudnya dari kebutuhan sekolahnya gitu ya, dari Iya. buku. Alhamdulillah terpenuhi semua sih. Kalau misalnya dari suaminya bagaimana? Kalau dari suami juga alhamdulillah aman-aman aja sih. Untuk gajinya juga Untuk ibu memenuhi kebutuhan suami, misalnya mungkin suami lagi kepengen ini itu tanpa suami memberitahu ibu, kira-kira ibu bisa memahami tidak perilaku suami? kadang tuh Mbak, kadang saya bisa paham, kadang juga enggak. Kalau misalnya dia kodein ini enak, biasanya saya langsung belikan. Oh, seperti itu. Kemudian untuk kasih sayangnya ibu bagaimana memberikan ke anak-anak dari suami? Alhamdulillah kasih sayangnya saya ke suami dan anak semuanya terpenuhi sih, karena kebetulan saya kan ibu rumah tangga juga, saya tidak bekerja dan alhamdulillah terpenuhi sih. Berarti tidak ada kendala ya? Tidak ada. Kemudian untuk pendekatannya ini bagaimana kedekatan atau dengan ibu dengan anaknya, kemudian bagaimana kedekatan dengan suaminya? Kalau untuk kedekatan saya sama suami mungkin karena suami saya ini ya kerjanya tentara ya, beda. Kadang pulangnya sebulan sekali, kadang juga 3 bulan sekali. Jadi mungkin komunikasi lewat video aja ya Mbak ya. Kalau untuk sama anak, alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi meskipun kerjanya ini aku pulangnya sebulan sekali, tapi ini komunikasi lewat teleponnya rutin aja, jadi nggak ada kendala ya sama sekali. Kemudian sebagai seorang ibu, bagaimana ibu memberikan dukungan kepada suami maupun kepada anak? Kalau misalnya untuk suami pasti tiap hari saya beri dukungan ya, memberi semangat pada pekerjaannya. Kalau misalnya karena saya selalu selalu memberikan kasih sayang lewat telepon. Misalnya kalau untuk anak saya pasti kasih dukungannya seperti menyuruh belajar atau ngajarin belajar gitu. Kemudian kira-kira ibu dalam membesarkan anak itu bagaimana caranya? Apakah ada aturan-aturan yang ibu tetapkan kepada anak-anak? Misalnya dari bangun tidur, kemudian bagaimana bermainnya, seperti itu. Kalau untuk bangun tidur, biasa saya batasi juga ya untuk tidurnya. Misalnya di jam 10 itu udah tidur, di jam 6 pagi, jam 5 itu udah bangun sholat subuh. Kemudian kira-kira bagaimana cara ibu memperkenalkan anak-anak ke lingkungan sekitarnya? Bagaimana cara ibu memperkenalkan ke tetangga supaya anak itu lebih banyak mengenal lingkungan luar itu seperti apa? Kalau dari anak saya, tanpa saya ajar itu anak saya sudah bisa bersosialisasi ya. Jadi sama tetangga udah akrab. Jadi saya juga nggak batasi ya kalau untuk main sama tetangga itu saya larang enggak. Cuma saya batasi aja waktunya, misalnya dari jam 4 sampai jam 5 aja mainnya. Jadi dua-duanya seperti itu. Iya. Berarti dibebaskan, tapi ada sedikit aturannya, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa mainnya. Nah biasanya anak-anak itu mainnya jauh, bagaimana atau
selanjutnya nih kalau misalnya anak-anak ada melakukan sesuatu pencapaian, apakah ada penghargaan atau hadiah yang diberikan? Biasanya kalau misalnya anak saya ada juara satu lomba lomba puisi misalnya, biasanya langsung saya ajak makan-makan atau saya berikan barang kesukaan yang dia mau, biar dia tuh tambah termotivasi dan tambah semangat untuk ikut lomba-lomba lagi. Berarti sering ya Bu ya, misalnya setiap ada capaian anak kecil apapun itu ya. Ini berarti tidak ada kendala ya Bu ya? Alhamdulillah tidak ada. Nah, selanjutnya itu untuk ke perawatan kesehatan dalam keluarga. Nah, dari keluarga ibu sendiri, apakah ada nilai-nilai yang ibu yakini itu misalnya yang seperti mitos lah Bu ya, yang ibu yakini itu bisa mencegah atau mengatasi sakit. Kalau boleh tahu di keluarga ibu kemarin disampaikan ibu ya sakit mah. Iya. Oh iya, nah itu apakah ada hal yang ibu percaya yang bisa mencegah mungkin keyakinan yang ibu percaya? Nggak ada sih kalau saya nggak ada keyakinan yang bisa memperparah atau menyembuhkan. Biasanya saya kalau misalnya timbul sakit mah itu biasanya langsung ke puskesmas aja. Oh, jadi kalau sakit langsung ke puskesmas dulu ya, berarti nggak ada keyakinan terhadap hal yang dianggap mitos oleh orang-orang lain kan? Saya ingin bertanya, kira-kira menurut ibu kondisi seseorang merasa sehat itu seperti apa? Saya kondisi sehat itu bisa beraktivitas secara mandiri tanpa terkendala tubuhnya tetap merasa bugar. Kalau misalnya sakit, menurut ibu sakit itu seperti apa? Kalau sakit ya berarti dia seperti ada masalah dalam tubuhnya, sehingga tidak dapat beraktivitas dengan baik, tidak dapat melakukan pekerjaan secara mandiri. Selanjutnya, kira-kira apa yang ibu lakukan dalam keluarga untuk menerapkan hidup sehat? Biasanya tiap minggu biasanya saya ajak anak-anak untuk jogging ataupun main sepeda di tepian. Oh, berarti sering main sepeda ya? Iya. Kemudian untuk dari ininya ibu, pola makannya itu permisi ya Bu ya, saya tensi. Ibu terakhir cek tekanan darah kapan? Sebulan lalu kali ya? Sebulan lalu. Ceknya di puskesmas. Di puskesmas. Ibu terakhir tekanan darahnya berapa? 130/90. Ini tekanan darahnya normal ya Bu ya, 100/80. Mungkin saya cek dulu.
yang bisa kami berikan untuk asuhan dan perawatan kepada keluarga Ibu? Harapan saya kepada siapa? Kepada kami untuk memberikan asuhan dan perawatan kepada Keluarga saya. Mungkin bisa ya tiap bulan dicek kesehatannya kali ya. Setiap bulan ya. Iya, setiap bulan biar bisa menjangkau juga penyakit yang lain. Kemudian bagaimana nih setelah kita bercerita? Alhamdulillah saya senang sih, senang yang ngajak bercerita, terus ada yang ngecek kesehatan saya. Setelah ini Bu, kegiatannya ada apa? Nah, setelah ini nggak ada sih, paling masak habis ini. Soalnya anak-anak kan nggak keluar dia. Anak-anak sekolahnya dekat atau jauh? 1 kiloan lah. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Namun sebelum selesai kita berdoa dulu ya bersama-sama untuk keselamatan dan kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi al-bidil ba'syai'is anta syafi'a syifa'an ila syifa'al kashfa'an wa yudilu Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sudah kita lakukan pengkajian dengan Ibu selama 3 hari, sudah memberikan waktu kepada saya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan nanti bisa kami berikan feedbacknya untuk peningkatan kesehatan dalam keluarga Ibu ya. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum.